memuji Engkau Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sama kita bangkit berdiri, kita mau katakan satu pujian. Betapa hebat, betapa.
Kau yang terindah,
Sekali lagi dengan lembut. Haleluya. Keyboard saja. Dengan lembut saudara. Haleluya. Kita berdiri di hadapan hadirat Allah. Kita berdiri di hadapan tahta yang besar. Kita sementara melatih kehidupan kita sebelum kita di sorga menyembah Dia di tahta yang besar. Sekali lagi dengan lembut, dengan lembut. Haleluya. 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 Kudus. 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 Tempat ini kami memuji, tempat ini kami menyembah. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Haleluya. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan, bagi Allah kita di atas tahta yang besar, bagi Dia yang layak terima pujian. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa kuatnya hadirat Allah di tempat ini. Kau melihat kerinduan kami umat-umat-Mu. Setelah beberapa bulan lamanya kami seperti pemazmur berkata, kerinduan akan rumah-Mu menghanguskan kami. Dan biarlah hari-hari ini kami semakin melekat erat dengan Engkau, mendambakan hadirat dan firman-Mu seperti rusa merindukan air, seperti tanah kering merindukan air hujan. Demikian jiwa kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Penyembahan kami jauh dari sempurna, tapi Tuhan duduk di atas tahta pujian, penyembahan dan menyempurnakan mezbah penyembahan dan doa kami. Saatnya Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hamba-Mu cuma manusia biasa, tapi sumber perkataan firman dari Tuhan sendiri. Mendapati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami duduk diam, sambut kebenaran firman-Mu pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa indahnya kita boleh ada di hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk mulai di firman Tuhan. Hari-hari ini hampir setiap gereja, ya, kita bersyukur di daerah kita Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya sudah boleh beribadah. Teman-teman kami yang ada di Sulawesi Utara, rekan-rekan saudara juga mungkin ada di Sulawesi Utara, gereja-gereja besar di sana belum bisa beribadah walaupun sudah ada himbauan, ya. Apalagi di kampung saya ada 8 yang kena positif, saudara, di Kawangpoan. Di kampung Bapak Gembala nggak ada mungkin, ya. Artinya sekarang ini umat-umat Tuhan, wah lihat kan luar biasa, ya. Semoga bukan hanya karena COVID ini, saudara-saudara. Seperti kelihatan bahwa jemaat-jemaat Tuhan merindukan, seperti saya katakan tadi dalam doa. Ada kan ayat di Al-bilang bahwa pemazmur merindukan bait Allah. Jadi cinta akan rumah-Mu menghanguskan aku. Haleluya. Harusnya ada itu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan kita tahu tempatnya di mana, di dalam rumah Tuhan. Walaupun ada 2 dimensi yang Tuhan mau. Yang pertama tentang secara fisik, kita butuh berkoinonia, saudara-saudara. Kita butuh bersekutu. Tapi saudara-saudara melewati 4 bulan, saudara hanya melihat khotbah Bapak Gembala lewat YouTube. Wah, luar biasa, ya. Bapak Gembala kita sudah jadi pengkhotbah YouTuber, ya. Gilbert Bumoy yang sudah ada saingan, puji Tuhan. Haleluya, ya. Nah, ketika kita boleh beribadah walaupun masih jarak-jarak, seperti kita ada yang
memisahkan seperti kita. Waduh, ini bagaimana ini ya? Tetapi saat-saat ini semakin firman Tuhan datang, memperkaya, menguatkan, meneguhkan. Jemaat, saya tanya, bagaimana semua ibadah kami? Ibadah saudara ya. Ada salah seorang jemaat, mamanya masuk rumah sakit bagian paru. Saudara, memang so itu. Jadi dia dites rapid 2 kali, tes swab 1 kali, saudara ya. Baru-baru ini dan masih saudara ya, masih dalam perawatan. Jadi pengembala berdoa terus ya, saya berdoa dan jemaat bilang saya serahkan sama Tuhan juga, karena udah keluar masuk lagi. Tidak COVID, tetapi karena di bagian paru otomatis penanganannya seperti itu, dan puji Tuhan ya saudara. Nah, di tempat ini Bapak Gembala udah sebulan ya beribadah ya, puji Tuhan. Jadi saya berkata dalam kata pembukaan ini adalah mari hargai ibadah itu dengan seperti komitmen dari pemazmur. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadi bukan cuma menjadi suatu ibadah yang rutinitas, tetapi menjadi suatu perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Biarlah dengan kejadian ini akan semakin meningkatkan kuantitas iman rohani kita. Jadi doa kita, baca firman Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Haleluya. Bahkan kualitas iman ya. Di dalam segala sesuatu. Ya, saya sudah pernah khotbahkan di sini ya. Bahkan ada di YouTube saya punya follower baru sedikit sekali ya. Saya bikin itu khotbah sebelum COVID ya, tentang Mazmur pasal 23. Jadi intinya saudara, kadang-kala Tuhan bawa kita di rumput yang hijau, iya kan? Kadang-kala Tuhan bawa kita ke air yang tenang, Mazmur pasal 23 ayat 2-3. Tetapi ada ayat 4, yaitu sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Ada momen, ada kairos, ada waktunya Tuhan mengizinkan kita. Tuhan tidak mencobai kita, tapi Tuhan mengizinkan kita ada dalam lembah kekelaman. Haleluya. Tapi ayat yang berkata, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Saya beberapa dengar banyak kesaksian dari jemaat di tempat ini. Tuhan izinkan masuk lembah kekelaman, tapi justru dalam lembah kekelaman jemaat-jemaat di sini makin kuat, makin merasakan kehadiran dan kebesaran Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu mari firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan apa sih yang kita butuhkan? Mungkin jemaat buka Facebook, buka YouTube, Anda nonton khotbahnya tentang menguatkan di tengah-tengah COVID, di tengah masa yang sukar. Ya itulah memang hari-hari ini. Banyak yang berkata, ada juga yang tiba-tiba menjadi menjadi anak Tuhan yang sosmed eskatologis. Ya. Sosmed eskatologis maksudnya begini saudara ya. Ada yang komennya, ini dia posting sekarang ini Tuhan sudah mau datang, sedikit air sama kedatangan Tuhan. Iya memang sudah mau datang. Wah itu tanda yang seperti dipegang angel di depan. Itu coba lihat ya, itu dipakai antis di dahi saudara ya. Ini ada yang sudah sakingnya begitu. Padahal sebenarnya sebelum ada COVID jarang di gereja, saudara. Ada banyak begitu. Tetapi marilah kita melihat dengan adanya momen seperti ini. Nah inilah yang Mazmur pasal 24 katakan. Ya, Matius pasal 24 katakan, saya usah bukan itu ayat pokok ya, saya sendiri tak aja bahwa alat penampi sudah ada di tangannya. Anapis ya, alat penampi ya. Itu sudah ada di tangan Tuhan. Jadi sekarang gereja diizinkan mau kelihatan mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak sungguh-sungguh. Mana yang motivasi hanya mau terima berkat ya. Mana motivasi yang benar-benar cinta Tuhan. Ada banyak kekeliruan di dalam kekristenan. Yaitu ketika kita mau iring Tuhan, kita mau ada bergain sama Tuhan. Kita harus menawar sama Tuhan. Ya, Tuhan kan sudah janji bahwa aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah, aku akan memberikan kamu hidup berkelimpahan. Ya, tapi ada jemaat Tuhan mungkin bukan jemaat Tuhan, tetapi belum anak Tuhan kapasitasnya, saudara ya. Ya, ketika Tuhan izinkan ya, ada masalah atau mungkin kena COVID ya saudara. Oh gimana kami sudah setia melayani anak-anak saya main musik, istri saya single, ini apalagi yang kurang, kenapa kami kena? Ya. Nah pertanyaannya apakah ketika anak-anak Tuhan yang kena, ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal malah ya? Apakah mereka mundur dari Tuhan? Apakah mereka menjadi lemah? Ya? Apakah mereka Tuhan bagaimana protes saudara? Tidak. Karena kita tahu bahwa dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Toh kita di dunia akan sama-sama antre ke sana, meninggalkan tubuh dan darah kita, daging kita akan berpindah kepada kekekalan. Itu cuma soal waktu, saudara.
Mau mati karena COVID ke, kecelakaan, ada orang lagi tidur, ada orang lagi makan, saudara. Ya. Karena kita punya tempat bukan di bumi, kita punya tempat ada di surga yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi inilah ya. Kalau saudara menjadi orang Kristen sebagai opening khotbah saya, ya, menjadi orang Kristen hanya mau terima berkatnya, hanya mau berdiri ada maunya. Itu ibadah yang gagal, saya katakan sebagai hamba Tuhan. Itu saudara tidak ubahnya seperti orang-orang yang di luar sana yang datang ke Gunung Kawi. Ya, Gunung Kawi, saya nggak tahu itu Gunung Kawi di mana. Ya, pokoknya saya dengar-dengar datang ke sana meminta sesuatu. Apa bedanya dengan itu saudara? Ya? Meminta sesuatu yang dapat untuk dapat beli. Padahal setan juga memberikan ada tumbal segala macam. Tapi sebagai anak Tuhan yang sejati, sebagai true worshipper, sebagai penyembah yang benar, seperti tadi kita mengangkat tangan, itu bahasa wahyu loh saudara, ayat lagu tadi. Haleluya, haleluya, kudus, kuduslah Tuhan. Itu makhluk 24, tua-tua dan seluruh malaikat berlaksa-laksa di surga, menyembah, berlutut. Para tua-tua melemparkan mahkotanya dan berkata, kudus, kuduslah Tuhan di atas tahta putih yang besar. Dan itulah yang sementara kita siapkan hari-hari ini, karena kita akan bersama dengan Tuhan di surga yang kekal selama-lamanya. Dan sekarang Tuhan sementara mencari yang mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, banyak kali kita sudah mengikuti khotbah-khotbah baik secara online maupun offline, bahwa di dalam segala sesuatu ada maksud Tuhan. Dan intinya dunia ini tidak akan menjadi semakin baik. 2 Timotius pasal 3, dunia ini akan semakin hari semakin sukar. Saya nonton kemarin, baca berita, banjir lagi ada di Cina ya. Banjir lagi ada di mana-mana. Oh, ada belalang ya, seperti dalam kitab Keluaran. Gila, yang ada di mana itu Brasil atau di mana saudara ya. Anda lihat. Nah, ini yang terjadi. Sebenarnya ini semakin mengokohkan iman kita bahwa firman Tuhan yang saudara pegang dan baca adalah ya dan amin. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 1. Puji Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1. Kita berdiri semua, kita akan baca di firman Tuhan. Coba tolong tampilkan 2 Timotius 2 Timotius 3 ayat 1. Yuk kita baca aja. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Silakan duduk saudara-saudara. Ini saya pernah dengar khotbah dari Bapak Gembala tentang bertahan di masa yang sukar, ya. Bahkan firman Tuhan juga tidak lepas daripada itu, tapi semakin memperlengkapi dan semakin memperkaya hidup kita. Dalam Matius pasal 24 juga dikatakan di sana bahwa barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kenapa khotbah-khotbah Anda buka YouTube, Anda buka Facebook, saudara, Anda dengar khotbah-khotbah di mana-mana, saudara? Kenapa khotbahnya selalu menguatkan tentang di tengah kesukaran, tengah masalah? Karena itulah yang kita butuhkan hari-hari ini, penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Dan itulah yang membuat kita semakin ada tetap di jalur Tuhan. Ya. Mungkin ada di antara beberapa orang Kristen yang hari-hari ini mulai lemah imannya. Ada beberapa teman saya ya, jujur aja, dia pendeta, saudara ya. Tapi dia bikin postingan di Facebook, saya lihat. Dia bikin satu pertanyaan, ya, pertanyaan timbal balik, ya, umpan balik tetapi bahaya sebenarnya. Dia melemparkan di sosmed. Dia bilang ini kenapa banyak anak-anak Tuhan, kenapa banyak pendeta-pendeta yang kena COVID dan meninggal? Ada apa? Nah, dia bikin pertanyaan itu ada apa, saudara? Padahal dia seorang pendeta ya. Nah, kenapa? Karena mungkin ya iseng-iseng atau apa. Justru ini bahaya, saudara. Kenapa? Karena bisa membuat orang lain menilai kehidupan kita. Bukankah Alkitab katakan bahwa kita adalah suratan terbuka, saudara? Suratan terbuka di hadapan Tuhan yang dibaca oleh seluruh dunia. Saudara keluar dari gereja, pulang di rumah, saudara, di tempat kerja, di marketplace, di mana saja, di anak-anak, di tempat perkuliahan. Semua kita dinilai oleh Tuhan. Dan kita juga datang beribadah di tempat ini, saudara ya. Nah, kita adalah suratan terbuka di hadapan Tuhan. Nah, ketika Alkitab katakan bahwa ketahuilah, kata ketahuilah dalam bahasa yang sederhana dikatakan bahwa penekanan, ya, seakan-akan kata ketahui bukan berarti pendengar atau pembaca belum tahu, tapi ada penekanan kembali, bahwa ketahuilah. Nah, padahal saudara-saudara tahu Timotius adalah murid daripada Rasul Paulus, dan dia menulis surat ini, ya. Dan berapa kali dia dengar dari gurunya Rasul Paulus dan firman Tuhan yang dia dapatkan.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Timotius nggak tahu menau dengan masa yang sukar. Rasul Paulus, para murid-murid Matius, Lukas, Yohanes, mereka belum tahu tuh masa yang sukar. Nah, kembali kepada tentang berbicara, saya bilang bahwa tiba-tiba hari-hari ini banyak orang yang menjadi anak Tuhan yang sosmed eskatologis. Eskatologi itu tentang kedatangan dulu akhir zaman sebenarnya. Ya. Mereka bilang apa segala dihubungkan dengan akhir zaman ya. Apa segala, sampai hal-hal yang saya sudah bilang tadi. Wah itu, lihat tanda-tandanya ya. Kan tanda-tanda 666 antikris itu kan di dahi dan di tangan kan. Di posting yang ada teknologi chip apa segala macam. Itu memang terjadi ya. Itu memang terjadi, tapi bukan itu inti beritanya. Kenapa saya mau bilang, saya sebagai hamba Tuhan bilang sharing sama jemaat? Karena saya belajar daripada Tuhan Yesus. Apa Tuhan Yesus bilang saudara ya, di tengah masa yang sukar ini ya. Kita nggak salah persoalkan akhir zaman, tapi itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Yang urusan kita adalah tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap menghormati kekudusan namanya setiap hari, menjadikan gaya kehidupan kekristenan setiap hari menjadi gaya hidup, bukan cuma di gereja, tapi di setiap hari kehidupan kita. Murid-murid, mau coba Anda baca murid-murid pasal 24-25, pasal 23-24 tentang akhir zaman saudara. Murid-murid berkata, Tuhan, kapankah kedatanganmu? Bilakah? Ya kan begitu ya. Rupanya dari dulu, bukan dari sekarang saudara, orang mempersoalkan tentang akhir zaman apa segala macam. Sudah dari dulu ya. Anda menemukan jawaban Yesus. Bila mana? Kata bila mana berbicara tentang waktu. Kronos toh, harusnya harus dijawab Tuhan dengan hal yang sama. Tapi Yesus bilang apa? Anda sudah tahu bahasa jawaban Yesus. Engkau tidak usah persoalkan, ketahui tentang waktu dan masanya ya. Itu dia. Tetap setia saja, tetap percaya, tetap tinggal dalam Tuhan. Karena itu urusan Tuhan. Haleluya. Yang urusan kita adalah tetap percaya dan terus setia dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, saya katakan sama, tapi saya orang paling nggak suka komen-komen di Facebook, ya, di sosmed, Instagram dan lain-lain. Tapi dalam hati kecil saya, kalau saya ketemu sama bilang dia, kalau Anda bertanya tentang saya tentang apakah ditanam chip itu atau apa bagaimana tiba-tiba ini katanya konspirasi ya, hasil konspirasi COVID-19 itu hasil konspirasi, nanti semua itu apa namanya? Saudara, vaksin itu saudara, di dalamnya sudah ada ihwal, setiap yang menerima vaksin itu pasti terima tanda antikris. Tidak bisa tidak saudara. Ya kita butuh vaksin untuk kesembuhan. Selama Tuhan masih pakai, Tuhan pakai itu, why not? Nah ini sekarang saya bertanya sama dia, saya kembali bilang sama saudara ya. Kalau saya ketemu sama dia, saya bilang begini. Saya tidak mempersoalkan tuh masalah metode yang akan dipakai, teknologi yang akan dipakai oleh antikris. Karena saya imani, saya sudah tidak ada ketika masa antikris ada. Katakan amin saudara. Karena Alkitab bilang apa? Kita akan dijauhkan dari mata ular, mata naga, yaitu si antikristus saudara. Nggak usah persoalkan, karena kita akan disingkirkan dengan 2 sayap burung nasar. Berbicara apa? Roh Kudus. Kalau saudara belum meninggal sampai ketika momen itu datang, dengar baik jemaat Tuhan. Kalau saudara belum meninggal ketika momen itu datang, karena dalam informasi 1 Tesalonika berkata begini, ada 2 kategori anak Tuhan ya. Jika ada mereka yang sudah mati dalam Tuhan, sekali-kali kita yang hidup tidak akan mendahului mereka. Ada sangkakala yang berbunyi, kemudian kita akan bersama-sama terangkat di sorga, bertemu dengan mempelai sorga di awan-awan yang bermain. Ya, saudara. Jadi sekarang anak-anak Tuhan, ada pendeta-pendeta yang meninggal, mereka bersyukur, sudah tidak lagi bergelut dengan iman, tidak lagi takut-takut mereka jatuh dalam dosa, mundur dari Tuhan dengan adanya situasi. Malah justru kita yang masih hidup sekarang yang terus bergumul untuk menjaga hidup kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalaupun itu datang, haleluya, dengan baik jemaat Tuhan, semua yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan disingkirkan ke padang belantara. Kata padang belantara ini bukan bicara padang gurun yang kering kerontang, tapi jauh dari mata antikris, pemeliharaan Tuhan kalau masih yang hidup. Selanjutnya khotbah-khotbah tentang akhir zaman akan dikhotbahkan oleh Bapak Gembala. Haleluya. Saya cuma menyentil ini. Jadi marilah menjadi jemaat yang dewasa di tengah masa yang sukar, walaupun kita ada masa yang di tengah masa yang sukar. Tetapi kita tetap memiliki fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu ada 3 hal yang akan saya berikan kepada saudara. Sikap kita sebagai anak Tuhan agar tetap kuat di tengah masa yang sukar apapun. Dalam Roma juga kata-kata Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang.
More than a conqueror, katakan dalam King James Version. Artinya lebih dari seorang penakluk. Nah, peperangan-peperangan yang kita alami hari-hari, apakah kau melawan COVID, kebutuhan, keperluan, saudara ya. Puji Tuhan saya bersaksi di sini ya. Dari Bapak Gembala sampai ada beberapa jemaat, saudara membantu kami kami keluarga pastori, saudara ya, kami keluarga ya. Dan banyak yang kami dapat bantuan dari orang-orang lain yang memperhatikan. Dan kami percaya juga jemaat-jemaat juga saling membagi berkat. Itulah iman yang sebenarnya adalah saling memberi, saling memperhatikan sesama tubuh Kristus. Dan kemudian saudara-saudara dikatakan Alkitab sebelum saya kasih yang ketiga tadi, dari 3 hal tadi, bahwa sebagai lebih daripada pemenang, Paulus katakan itu bukan cuma masalah, ada banyak hal dalam rumah tangga, ya, dalam pekerjaan, peperangan yang sering kali berkonflik dengan iman kita, berkonflik dengan nurani kita. Haleluya, puji Tuhan. Kemarin hari, haleluya, Tuhan mengizinkan saya masuk dalam lembah kekelaman, walaupun nggak seberapa ya. Bapak Gembala nggak tahu, biasa kami main bulu tangkis hari Sabtu pagi kemarin, tapi saya udah siap-siap, saya udah posting di grup saya mau main besok pagi. Istri saya jam 7 sampai subuh, saudara-saudara. Ya, dia kena lagi lambungnya, dan bukan cuma dari mulut, tapi dari ke belakang. Itu saya hitung hampir 7 sampai 8 kali. Dan istri saya, anak saya baru umur, ini kesaksian juga, baru umur 1 tahun 2 bulan. Walaupun sudah ada susu pendamping, susu bubuk, tetapi dia kalau mau tidur tidak bisa kalau tidak ASI dari istri saya, saudara. Dan itu saya sudah tidak tahu bagaimana. Ya, dia sudah kekurangan. Bapak Gembala kemarin pergi doakan, puji Tuhan. Dan bilang ini, wah justru yang bahaya bukan mainnya, karena dia pernah 4 hari masuk Citra, saudara. Dengan penyakit yang sama itu 2-3 tahun lalu ya. Ini muncul lagi, saudara. Dan ini lebih parah, dia harus ke belakang. Jadi saya bilang ini solusinya cuma satu, ke rumah sakit karena harus diinfus. Tetapi sekarang nih, kasihan ada si Gideon anak kami itu. Otomatis dia harus ngikut. Sedangkan sekarang, waduh, Anda tahu orang semua pada menghindari datang ke rumah sakit. Saya mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Dan malam itu saya berdoa, Tuhan, itu sudah nggak bisa masuk. Saya kasih itu nggak bisa masuk keluar lagi, saudara. Obat proma yang dia itu semua, pokoknya makanan, air, segala macam. Yang ini kurang mujizat, dia bertahan sampai pagi, saudara. Anak saya itu jam 12:30, jam 12-an baru tidur. Kenapa? Karena dia cari mamanya, harus minta ASI. Saya udah bingung, saya perlu anak saya, istri saya udah mau jatuh di kamar mandi, sudah tidak punya kekuatan. Dia bilang saya sudah tidak punya kekuatan. Haleluya. Tapi saya punya Tuhan yang besar. Haleluya. Saya punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Besok kemarin saudara, mertua saya, mamanya, istri saya nelpon, kamu punya BPJS? Ada anak kami yang paling tua, David namanya, jemaat tahu. Oh iya, kenapa? Ada, tapi belum bayar. 1 tahun lebih, karena kita biasa pakai kartu kuning kan, nggak pernah dipakai oleh BPJS. Oh, kenapa? Dia bawa ke rumah sakit, kecelakaan sepeda, puskesmas, bawa ke puskesmas di Langowan, Manado. Tapi puskesmas bilang harus rujuk ke rumah sakit. Anda tahu di Langowan sana ada satu rumah sakit yang terkenal, saudara. Lagi pasien COVID ada banyak di sana. Itu dekat, saudara. Rumah sakit Nongan itu, saudara. Dekat, pokoknya di Langowan situ, saudara. Jadi orang fobia mau ke rumah sakit. Anak saya memiliki harus dibawa gitu ceritanya. Kemarin, waduh, istri saya yang dengar, karena saya pikir mau dapat kiriman berkat dari saya speak sama istri saya langsung jatuh, saudara. Nangis, saudara. Saya bilang, Pak Kuat, nggak mungkin Tuhan kasih izinkan orang masuk di sini kalau Tuhan tidak kasih solusi, kalau Tuhan tidak kasih kekuatan. Ada maksud Tuhan. Haleluya. Tadi Bapak Gembala juga sudah datang. Weh, kalian ini teman kami, Bapak Pendeta Lodi ya, itu anaknya jatuh di sepeda juga, sekarang kan lagi musim sepeda, patah tangan. Kami puji Tuhan nggak patah tangan, tapi tulangnya udah kelihatan. Makanya jahitnya 14 jahitan di dalam dan di luar, puji Tuhan. Dan tidak bisa pakai BPJS. Haleluya, haleluya. Doi case lagi, saudara. Tapi Tuhan mengadakan. Dan itu membuat aduh bagaimana ini, puji Tuhan. Haleluya. Saya tahu peperangan kita masing-masing berbeda. Ya. Tagihan listrik saya sharing sama Bapak Gembala di sini hampir sama dengan saya, saudara. Padahal saya AC-nya 1. Tapi bulan Juni ini
tagihannya 500%. 500% istri saya, wah gimana ini ya, gimana? Kalau ini terjadi, haleluya, selalu ada way out. Peperangan, sukar. Jadi masalah sukar ini kita terjemahkan dari berbagai hal. Oleh sebab itu mari 3 hal secara cepat. 1, haleluya, puji Tuhan. Apa yang harus kita butuhkan? Saya tidak tahu di keluarga saudara, pergumulan saudara, peperangan saudara, pergumulan saudara. Tapi ingatlah, apa yang mau terjadi di dunia ini, jangan khawatir, karena toh kita tidak akan selama-lamanya di dunia ini. Jalan saja bersama dengan Tuhan. Sekalipun aku dalam kelembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku akan terus berjalan. Sebab itu kita butuh 3 kekuatan menurut firman Allah. Yang pertama, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, puji Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, haleluya. Kita baca di sana, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6 begini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa saudara? Doa dan apa? Permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama yang kita sebagai anak-anak Tuhan gereja miliki di tengah masa yang sukar atau kondisi apapun, kalau toh Tuhan izinkan kita masuk di situ, saudara, adalah acceptance atau penerimaan. Ini bagian pertama, acceptance atau penerimaan. Saya baca kamus, di dalam kamus tentang kata acceptance didefinisikan begini, saudara. Acceptance atau penerimaan adalah penerimaan secara psikologis seseorang terhadap realita dan situasi yang ada, tanpa memprotes dan bersungut akan situasi tersebut. Oh begitu saudara. Nah, Iren kan dia sarjana psikologi, dia lebih tahu itu. Jadi penerimaan, ya. Ini kamus sekuler loh, ya. Jadi tanpa komplain, penerimaan secara psikologis akan segala sesuatu realita yang ada tanpa protes dan bersungut. Orang Israel generasi pertama yang bereksodus dari Mesir itu kurang lebih 3 juta jiwa yang keluar dari Mesir, lewati 10 tulah, ya. Dan dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, yang harusnya bisa ditempuh cuma 2 minggu, Tuhan bikin jadi berapa? 40 tahun. Dan yang masuk di tanah Kanaan secara fisik yang keluar dari Mesir cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena hati mereka murni di hadapan Tuhan. Sisanya itu harus mati di padang gurun. Kenapa? Komplain, persoalkan. Lewat Laut Kolson, Tuhan lebih baik kami di Mesir, walaupun ditindas, tetapi kami bisa makan enak. Tapi ketika Tuhan bela, tunjukkan Laut Kolson terbelah. Nah, bersyukur lagi, nyanyi puji Tuhan. Nanti lagi habis air lagi, Tuhan tunjukkan lagi air yang pahit bisa menjadi air yang manis. Ketika mereka kelaparan, Tuhan kirim burung puyuh 100.000 datang. Tapi habis itu komplain lagi. Jadi kehidupan yang saya katakan dalam pembukaan khotbah saya, ya, jangan menjadi orang Kristen yang bergaining sama Tuhan, tawar-menawar harus begini sama Tuhan. Ada sesuatu atau ada maunya. Sebagai anak Tuhan, jalankan saja kewajiban kita, jalankan saja bagian kita, dan Tuhan menjalankan bagian Dia dalam hidup kita, sehingga membuat kita terpesona. Bahkan tidak salah Alkitab katakan, apa yang tidak kamu pernah lihat oleh mata, dengar telinga timbul dari dalam hati. Ini bukan cuma slogan Alkitab saudara, tapi ini adalah merupakan pengalaman iman dan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Bukankah juga dalam Matius Alkitab, Yesus sendiri bilang sama murid-muridnya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Roma pasal 8 sudah katakan, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal apa? Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Alami itu di gereja, alami itu di rumah kita, alami hal itu kerajaan Allah di hati kita. Acceptance, penerimaan dalam segala sesuatu. Ketika kita mengalami hal yang pertama ini, maka saudara tidak masalah, saudara seperti pemazmur. Mau di lembah kekelaman kek, mau di rumput hijau air yang tenang, Anda tetap mengangkat tangan. Haleluya, glory bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah apa? Perubahan mindset atau pola pikir. Mindset changing, saudara. Nah, ini dia. Mari kita lihat Filipi di dalam dalam kitab Filipi juga, saudara, ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Masih dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Kita baca sama-sama, 2, 3. Jadi akhirnya
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Katakan amin. Ada banyak suntikan-suntikan berita, isu, hal-hal yang kita lihat di media sosial, platform medsos, dan kemudian TV atau berita yang kita dengar langsung, saudara, atau kita lihat langsung, membuat kita jadi khawatir, membuat kita, benar enggak Tuhan tolong kita? Benar enggak Tuhan sertai kita? Puji Tuhan. Ada banyak kesaksian. Bapak Gembala, bro, boleh bikin akang ini YouTube. Ada kesaksian jemaat. Oh, itu bagus ya. Saatnya jemaat GPI Philadelphia jangan hanya menerima berkat dan diberkati di tempat ini. Saatnya jadi berkat di tempat lain. Karena banyak orang juga butuh kesaksian, saudara. Lewat sosmed, YouTube, Bapak Gembala ya, Ibu Esti juga, saya banyak kesaksian-kesaksian, saudara. Yang saudara ya, orang-orang yang di luar Tuhan pun, karena mereka sambil tiduran, sambil di mobil, mereka tanpa mereka sadar, karena kan mereka bisa, ada firman Tuhan yang luar biasa mendapati, kita tidak tahu, itu lakukan saja bagian kita, Tuhan lakukan bagian dia. Perubahan pola pikir yang harus ada di jemaat Tuhan hari-hari ini. Ya. Jadi masalah itu sudah dijelaskan dengan jelas ayat yang ke-8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan apa? Disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang kita pikirkan. Artinya milikilah pikiran Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Itu akan melenyapkan kekhawatiran, itu akan melenyapkan gosip, itu akan mengkonten attack gosip. Daripada saudara nonton berita, kemudian nonton bikin itu. Yang pasti adalah kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan menguatkan pikiran kita. Karena medan pertempuran yang sesungguhnya hari-hari terjadi, banyak terjadi, adalah area pikiran. Amen. Ya, sebab itu senjatai pikiran kita. Ada ayat yang lain saya nggak mesti tambah, nanti takut durasi. Ayat bilang apa? Perlengkapi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Berdoa tiap pagi, saudara, sehingga iblis tidak akan memberikan kesempatan untuk melemahkan iman kita. Iya, kenapa ya banyak pendeta anak-anak Tuhan kok kena COVID? Katanya Tuhan belain, kenapa, saudara ya? Nah, kita sudah tahu bahwa semua yang kudus, mulia, patut dipuji, kebajikan, mulia, itu yang kita pikirkan. Yang terakhir, yang ketiga, yang pertama adalah yang kita miliki adalah acceptance atau penerimaan dalam segala sesuatu, dan kemudian mindset changing, yaitu perubahan mindset, pikiran Kristus harus dalam kehidupan kita, dan yang terakhir adalah spiritual endurance. Ya, mari kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat 13. Spiritual endurance ini berbicara tentang ketahanan rohani. Haleluya. Ketahanan rohani. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Dari tadi saya menyentil ini Matius pasal 24 ayat. Pasal ini laku sekali ke dalam khotbah hari-hari ini ya. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-13, kita baca jemaat Tuhan. 2, 3. Tetapi sekali lagi 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan, endurance, kita memiliki daya tahan. Sekarang daya tahan apakah yang kita miliki? Apakah yang mampu di hadapan kita? Kami hamba Tuhan saja tidak mampu, saudara ya. Bahkan jemaat mungkin lebih kuat kami dari kami hamba Tuhan. Artinya tidak ada satu manusia pun yang mampu hadapi hari-hari. Bayangkan teman-teman kami satu wilayah ya, anak mantunya kena COVID meninggal, saudara. Dan Ibu Gembala itu juga kena, saudara ya. Mungkin pergumulan harus melayani jemaat otomatis langsung bayangkan otomatis jemaat langsung di karantina, saudara ya, diperhati. Mungkin mau cuma gimana nih kami setia ya. Tapi satu hal yang terjadi hari-hari ini, kalau toh itu terjadi lembah kekelaman, Tuhan tidak beri kita, biarkan kita sendiri. Ada tangan Tuhan, gada Tuhan dan tongkat Tuhan yang mengikuti. Membuat kita bertahan di dalam segala sesuatu. Salib saudara dan saya berbeda-beda masing-masing, tapi salib yang Tuhan kasih izinkan untuk membuat iman kita makin kuat dalam Tuhan. Nah, Yesus katakan, pikulah salib yang kuberikan kepadamu, karena salib yang kuberikan kepadamu ringan dan enak rasanya. Ringan enaknya salib itu tergantung dari
pola pikir, pola pandangan iman saudara kepada salib. Kalau kita tetap melihat bahwa ada kemuliaan di balik salib, salib yang berat pun terasa ringan. Haleluya, amin. Tapi kalau pikiran kita cuma melihat itu salib yang cuma mungkin 1 kilo bisa menjadi seperti 50 kilo. Tergantung kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebab itu dalam Alkitab katakan kita butuh ketahanan rohani, spiritual endurance. Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai 8, ayat terakhir. Mazmur 84 ayat 6 sampai yang ke-8. Ini bagian dari ketahanan rohani. Kita harus miliki di tengah masa-masa yang sukar hari-hari ini. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Saya rindu kita baca jemaat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mazmur 84 ayat 6 mulai 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkah. Ayat 8, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya, haleluya. Kita makin hari makin kuat. Ya, berbicara ada daya tahan. Bagaimana kita bisa daya tahan? Itu Roh Kudus. Roh Kudus yang menguatkan kita. Firman Allah yang menerangi hidup kita. Kalau kita katakan mau apa? Tetap berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam rumah Tuhan, ya, yang terus-menerus memuji Tuhan. Jadi tetap pujian penyembahan jalan. Bukan cuma di gereja, kata terus-menerus adalah continuity iman. Bukan cuma di gereja, saudara. Di mobil pun Anda bisa memuji Tuhan. Haleluya. Hati saudara punya sukacita di rumah, di dalam segala keadaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tengah masalah kesukaran apapun, peperangan apapun yang hadapi, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Kita dari pujian ku menyembah, mari sama-sama kita berdiri. Haleluya Yesus, haleluya. Hidup kita dipengaruhi oleh Roh Allah.